Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dari Prodi Pendidikan Matematika semester 7 STKIP Singkawang. Pada kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar kelas 7 semester 1. Adapun video pembelajaran ini ditunjukkan untuk tugas akhir program pengaman lapangan yang dibimbing oleh dosen pembimbing Ibu Mariam SPD MPD dan guru pamong Ibu Ririn Istiati SPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, terlebih dahulu kita harus mengingat kembali tentang bagaimana bentuk aljabar, baik itu dari koefisien, konstanta, ataupun variabel. Nah, di sini ada persamaan 2x ditambah 5. Nah, di mana yang termasuk koefisien, variabel, dan konstanta? Di sini 2 adalah koefisien, yaitu bilangan yang ada tepat di depan variabel. X adalah variabel atau nilai yang berubah-ubah. Dan 5 adalah konstanta, yaitu nilai yang tetap. Kemudian dalam persamaan 2x ditambah 5 itu memiliki dua suku, yaitu 2x dan 5. Ayo kita ingat kembali tentang bagaimana menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, misalnya di sini ada suatu persamaan 4x ditambah 7 ditambah 5x ditambah 8. Nah, untuk menyederhanakan bentuk aljabar, terlebih dahulu kita harus menyatukan atau mendekatkan suku-suku yang sejenis. Nah, di sini yang sejenis adalah 4x dan 5x. Sehingga 4x ditambah 5x adalah 9x. Kemudian ada 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 hasilnya adalah 15. Sehingga bentuk sederhana dari 4x ditambah 7 ditambah 5x ditambah 8 adalah 9x ditambah 15. Agar lebih paham terkait dengan materi penjumlahan dan pengurangan aljabar, yuk kita amati ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal, di mana contoh soalnya yaitu Azmi memiliki pita sepanjang A cm, kemudian dipotong oleh Andi sepanjang 10 cm. Ketika Andi memotong pita Kalila sebanyak 2 kali dengan panjang potongan masing-masing A cm hingga menyisakan pita sepanjang 5 cm. Nah, dari ilustrasi ini, berapa panjang pita Azmi dan pita Kalila sebelum dipotong dan berapa selisih panjang pita Azmi dan Kalila. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan pita Azmi dan pita Kalila, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami soal dengan mengidentifikasi apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal. Nah, pada soal, panjang pita Azmi adalah A cm. Kemudian, sisa pita Azmi setelah dipotong adalah A dikurang 10. Dan panjang pita Kalila adalah 2A ditambah 5. Nah, ini cara kita untuk mengidentifikasi apa yang diketahui pada soal. Selanjutnya, apa yang ditanyakan pada soal yaitu yang pertama, panjang pita Azmi dan Kalila sebelum dipotong oleh Andi adalah dan berapa selisih pita Azmi dan Kalila. Nah, langkah yang kedua, kita menyelesaikan berapa panjang pita Azmi dan Kalila sebelum dipotong oleh Andi. Nah, di sini panjang pita Azmi adalah A dikurang 10. Ini yang setelah dipotong. Kemudian panjang pita Kalila adalah 2A ditambah 5. Nah, caranya sama seperti kita menyederhanakan persamaan di awal tadi, yaitu A ditambah 2A dikurang 10 ditambah 5. Jadi di sini kita mendekatkan ataupun menyatukan suku-suku yang sejenis. Selanjutnya, kita jumlahkan A ditambah 2A adalah 3A dan negatif 10 ditambah 5 adalah negatif 5. Jadi panjang pita Azmi dan Kalila sebelum dipotong oleh Andi adalah 3A dikurang 5. Nah, langkah yang kedua, kita menyelesaikan berapa selisih pita Azmi dan pita Kalila. Nah, di sini tertulis A dikurang 10 dikurang 2A ditambah 5 sama dengan A dikurang 10 dikurang 2A dikurang 5. Di mana A dikurang 10 itu adalah panjang pita Azmi dan 2A ditambah 5 adalah panjang pita Kalila. Nah, inilah yang akan kita cari tahu berapa selisihnya. Nah, caranya seperti yang pertama tadi, kita dekatkan dulu suku-suku yang sejenis, di mana di sini yang sejenis adalah A dan 2A dan negatif 10 dan negatif 5. A dikurang 2A dikurang 10 dikurang 5. A dikurang 2A adalah negatif A dan negatif 10 dikurang 5 adalah negatif 15. Jadi dari sini kita ketahui bahwa panjang pita Azmi dan Kalila sebelum dipotong oleh Andi adalah negatif A dikurang 15.
Nah, supaya lebih jelas lagi, yuk kita bahas contoh soal selanjutnya. Di sini ada contoh soal yang pertama adalah contoh soal penjumlahan, di mana soalnya yaitu x kuadrat ditambah 8x ditambah 9, kemudian ditambah dengan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 4. Nah, di sini untuk mengerjakannya kita harus mengidentifikasi dulu suku-suku yang ada pada persamaan, di mana sukunya ada x kuadrat, ada 2x kuadrat, ada 8x, ada 7x, ada 9 dan ada 4. Selanjutnya kita dekatkan atau kita satukan suku-suku yang sejenis, di mana di sini adalah x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 7x ditambah 9 ditambah 4. X kuadrat ditambah 2x kuadrat adalah 3x kuadrat, 8x ditambah 7x adalah 15x, dan 9 ditambah 4 adalah 3. Sehingga x kuadrat ditambah 8x ditambah 9, kemudian ditambah dengan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 4, hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah 15x ditambah 13. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal pengurangan. Di sini ada soal yaitu 4x kuadrat ditambah 9x ditambah 9 dikurang 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 7. Nah, dari sini dapat kita ketahui jika suku-sukunya adalah 4x kuadrat, 2x kuadrat, 9x, 7x, 9, dan 7. Selanjutnya kita dekatkan suku-suku yang sejenis yaitu 4x kuadrat, 2x kuadrat, 9x, 7x, 9, dan 7. Kemudian kita peroleh 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat adalah 2x kuadrat, 9x dikurang 7x adalah 2x, dan negatif 9 dikurang 7 adalah negatif 2. Sehingga dapat kita peroleh hasilnya 4x kuadrat ditambah 9x ditambah 9 dikurang 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 adalah 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar melalui alat peraga, yaitu sedotan ajaib aljabar. Di mana alat peraga ini komponennya adalah di sini terdapat barisan x kuadrat, x dan konstanta. Ini merupakan tempat untuk meletakkan persamaan pertama. Kemudian di sini juga ada x kuadrat, x dan konstanta. Ini untuk meletakkan persamaan kedua pada penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kemudian di sini ada x kuadrat, x dan konstanta. Ini merupakan kotak-kotak di mana berisi sedotan khusus x kuadrat, khusus x dan khusus konstanta. Kemudian di barisan paling bawah merupakan terdapat kotak-kotak yang menyimpan hasil dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas contoh soal menggunakan alat peraga sedotan ajaib aljabar ini. Di mana contoh soal yang pertama adalah 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 ditambah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Jadi saat kita menggunakan alat peraga ini, yang pertama yang kita lihat adalah koefisien dari persamaan-persamaan yang ada pada soal. Di mana 3x kuadrat berarti koefisiennya adalah 3. Sehingga kita ambil di sini kotak khusus x kuadrat sebanyak 3 buah sedotan. Kemudian untuk koefisien x-nya adalah 5. Jadi kita ambil di sini sebanyak 5 buah sedotan. Kemudian untuk konstanta pada soal adalah 2, sehingga kita ambil di sini kotak khusus konstanta berjumlah 2 sedotan. Nah, persamaan yang kedua adalah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4, di mana koefisiennya adalah 2, sehingga kita ambil di sini 2. Kemudian koefisien dari x adalah 3, sehingga kita ambil di sini 3. Dan konstantanya adalah 4, sehingga kita ambil di sini sedotan sebanyak 4. Baiklah, langkah selanjutnya kita pindahkan sedotan yang ada di persamaan pertama dan persamaan kedua ke dalam barisan kotak yang terakhir. Di mana di sini x kuadratnya kita pindahkan sedotannya khusus kotak x kuadrat. Kemudian begitu juga dengan x. Begitu juga dengan konstanta. Nah, setelah memindahkan sedotan yang ada di persamaan pertama dan persamaan kedua, selanjutnya kita hitung jumlah sedotan yang ada di barisan terakhir, di mana barisan terakhir ini menunjukkan berapa hasil dari penjumlahan bentuk aljabar. Di mana yang pertama kita hitung untuk sedotan x kuadrat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti
hasil dari penjumlahannya adalah 5x kuadrat. Kemudian kita hitung juga untuk variabel x-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 8x untuk variabel x. Begitu juga dengan konstanta, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga konstantanya hasil dari penjumlahannya adalah 6. Sehingga dari sini dapat kita tunjukkan bahwa 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2, kemudian ditambah dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4, hasilnya adalah 5x kuadrat ditambah 8x ditambah 6. Baiklah, untuk contoh soal yang kedua adalah pengurangan bentuk aljabar, di mana soalnya yaitu 5x kuadrat ditambah 8x ditambah 6 dikurang dengan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. Nah, langsung saja kita menggunakan alat peraga ini. Sebelumnya kita pindahkan terlebih dahulu ini ke tempatnya masing-masing. Nah, sama seperti penjumlahan, yang kita lihat adalah koefisiennya, yaitu yang pertama 5x kuadrat ditambah 8x ditambah 6, berarti koefisien untuk x kuadrat adalah 5. Kita ambil di sini sedotannya jumlah 5. Koefisien x adalah 8, sehingga kita ambil di sini 8. Untuk konstantanya adalah 6. Nah, untuk persamaan yang kedua, koefisien dari x kuadrat adalah 3. Sehingga kita ambil di sini 3. Kemudian koefisien dari x adalah 5. Dan konstantanya adalah 4. Nah, setelah mengisi sedotan di barisan pertama dan barisan kedua, selanjutnya kita akan mencari hasil dari pengurangannya. Nah, caranya ini sedikit berbeda dengan penjumlahan, di mana langsung saja kita bahas. Di sini ada 5x kuadrat dan 3x kuadrat. Nah, di sini kita lihat di antara barisan pertama dan barisan kedua yang mana yang paling sedikit angkanya atau bilangannya. Di mana di sini yang paling sedikit yaitu di barisan kedua adalah 3. Berarti kita ambil 3 di variabel x kuadrat dan kita ambil juga 3 di variabel x kuadrat di persamaan pertama. Kemudian kita kembalikan ke tempatnya. Kemudian antara 8 dan 5, tentu saja yang paling kecil adalah 5, sehingga kita ambil di sini 5 dan kita ambil juga di sini sebanyak 5. Kita kembalikan ke tempatnya. Nah, selanjutnya koefisiennya adalah 6 dan 4, di mana paling kecil adalah 4. Sehingga kita ambil 4 di sini, di atasnya juga jangan lupa kita ambil sebanyak 4. Kemudian kita kembalikan ke tempatnya. Nah, setelah mengembalikan sedotan ke tempat yang semula, selanjutnya kita pindahkan sedotan ke barisan paling terakhir untuk menunjukkan hasilnya. Setelah itu kita hitung sedotan yang ada di kotak terakhir, di mana untuk x kuadrat adalah 2, kemudian x-nya adalah 3, dan konstantanya adalah 2. Sehingga dari sini dapat kita lihat hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, dari video pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan penjumlahan dan pengurangan aljabar yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu nih mengidentifikasi suku-suku apa saja yang ada pada soal. Kemudian yang kedua, kita menggabungkan suku-suku yang memiliki variabel yang sama, demikian juga konstanta, di mana konstanta dengan konstanta. Yang ketiga, kita melakukan perhitungan sesuai dengan operasi yang ditanyakan. Apakah yang ditanyakan itu penjumlahan ataukah pengurangan? Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya tentang materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar kelas 7 semester 1. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.